Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan keberkahan di dalam hidup ini, serta sholawat Nabi. Jadi hari ini saya akan membahas kenapa kita bersolawat. Ini sebenarnya pertanyaan dari seorang teman saya, yang setelah itu dia bertanya kepada saya. Jadi seperti ini ceritanya. Teman saya ini disuruh oleh seseorang untuk mengamalkan sholawat yang katanya kalau dibaca ribuan kali dapat mendatangkan rezeki, keberkahan hidup. Tapi ketika teman saya ini bertanya, kenapa kita bersolawat? Apa makna solawat kepada seseorang yang memerintahkan itu? Malah orang itu tidak tahu. Lalu akhirnya dia bertanya kepada saya, Bismillahirrahmanirrahim, kenapa sih sebenarnya kita bersolawat? Ini sebenarnya itu ketika kita diperintah bersolawat, banyak orang yang malas menjelaskan ataupun menerangkan kenapa kita harus bersolawat. Ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita berwudu, Allah tidak berwudu, ataupun hal yang lainnya. Tetapi Allah perintahkan kita bersolawat, Allah pun bersolawat. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hei orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan untuknya. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, orang beriman bersolawat. Apakah sama bentuknya? Tidak bukan. Allah bersolawat dengan mensupport Nabi dengan energi yang luar biasa. Malaikat bersolawat dengan bentuk selalu mengawal Nabi, mendampingi Nabi. Lalu solawat kita apa? Nah, kalau kita bersolawat pada Nabi, sekarang kan Nabi sudah tidak ada, Nabi sudah meninggal. Dan kita bersolawat kepada siapa? Kita bersolawat kepada Zat Nur Muhammad yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan apapun. Laulaka ya Muhammad ma qolatul falak. Seandainya bukan karenamu ya Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Dan Nur Muhammad lah yang menjadi motivasi penyebab terjadinya alam semesta. Artinya kita bersolawat itu kita berkomunikasi, kita kontak, kita bersambung dengan Nabi. Ibaratnya seperti pembangkit listrik tenaga uap atau tenaga air. Pembangkit listrik dari gerdu itulah disebar listrik ke daerah-daerah, ke rumah-rumah. Nah, Allah lah yang memberi energi ke gardu itu, dan gardu itu membangkit. Dan seandainya kita tidak tersambung energi itu, maka lampu kita pasti mati kan. Kita tersambung listriknya, lampu kita mati kan. Kalau lampu kita mati, bisa saja kita tersandung atau menginjak beling.
Dan seandainya kita tersambung dan terang, barulah di situ kita bangun keselamatan. Bayangin aja kalau kita nggak ada listrik, ataupun kita berjalan di tempat yang gelap gulita gitu, enak nggak? Nggak enak kan? Menghadirkan Nabi itu tidak mengenal waktu. Jangan katakan Nabi sudah meninggal, Nur Muhammad masih ada dalam diri kita sendiri ketika sholat. Atahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu artinya beliau Nabi Muhammad itu dekat di hadapan kita. Beliau ada di hadapan kita. Kalau nggak ada, itu bacanya assalamu alaihi. Itu kan kita bacanya assalamu alaika, berarti beliau dekat di hadapan kita. Kalaupun beliau jauh, kita bacanya ayyuha, itu artinya jauh gitu. Kalau dekat itu bacanya ayyuhan nabi. Ketika kita bersolawat itu, kita bersambung dengan Nabi. Kita meneruskan perjuangan Nabi untuk membangun keselamatan semesta ini. Karena Nabi Muhammad SAW bukan diutus untuk kita saja, tapi untuk semua umat manusia, baik yang percaya atau tidak. Beliau diutus untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Solawat merupakan permohonan kita kepada Allah SWT akan memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada Nabi beserta keluarga dan sahabatnya. Pada hakikatnya, orang-orang yang mendoakan Nabi adalah mendoakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin nabi-nabinya untuk masuk surga, sudah menjamin surga untuk mereka, sehingga doa tersebut akan berbalik kepada si pengamalnya, kepada si pembacanya, tentunya dengan keberkahan yang sangat hebat, sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW berperan sebagai wasilah yang dapat melancarkan doa seorang umat yang membaca sholawat kepadanya. Jika kita berdoa diawali dengan sholawat, maka doa tersebut menjadi segera naik ke langit. Nah, ini salah satu rahasia doa yang disertai sholawat, dan kebanyakan orang tidak mengetahui. Maka dari itu, jika kita berdoa kepada Allah SWT, jangan lupa untuk membaca sholawat tersebut terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini yang akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT daripada yang tidak berwasilah, tidak bersolawat terlebih dahulu. Sebenarnya itu masih banyak manfaat-manfaat dan keagungan di balik bersolawat. Jika bukan karena perjuangan Nabi Muhammad menyampaikan Islam pada kita, maka niscaya itu seluruh negeri penduduknya akan tersesat dan kafir. Alangkah indahnya jika kita kelak mendapat syafaat Nabi, sehingga kita tidak masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa pedih dan abadi. Astagfirullahaladzim. Semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya Nabi, dan semoga kita dijauhkan dari fitnahnya orang-orang kafir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin di lain video
saya akan bagikan manfaat-manfaatnya bersolawat, yang seperti bisa mendatangkan rezeki, mendapatkan keberkahan dan hidup, ataupun masih banyak lagi itu manfaatnya kalau kita bersolawat. Selain sebagai wasilah, terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe, tapi tidak usahlah, itu keikhlasan sendiri aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.